setelah lantai 3 nanti lantai 4. Lantai 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuna dari Semarang, Pak Ustadz. Saya akan menanyakan tentang bahwa suatu riwayat Nabi perang berjalan. Dalam perjalanan itu dia menginstruksikan sama sahabat untuk sholat asar di tempat A, katakanlah begitu. Ya. Tetapi ada sahabat yang tetap melakukan sholat di perjalanan karena memperkirakan tidak akan sampai kalau sholat asar dikerjakan di tempat A, karena antara asar dan maghrib kan berbeda, tidak bisa dijamak. Ya. Terus yang satu mengikuti tetap sesuai dengan ucapan Nabi di tempat A. Ya. Nah, dengan adanya dalil itu ada yang berpendapat bahwa maulud Nabi juga boleh dilakukan berdasarkan dalil itu. Nanti tolong dijelaskan Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua mengenai zakat Pak Ustadz. Kalau di MTA kan sebelum kita terima uang atau gaji setiap bulannya, seperti saya kan saya keluarkan 2,5. Terus saya ada yang bilang dengan saya, MTA kok belum ada satu nisab kok dikeluarkan. Padahal itu bid'ah karena tidak ada dasarnya. Dan nanti tolong dijelaskan dasarnya tentang 2,5% Pak Ustadz. Jadi saya nanti juga bisa menjawab mungkin kalau ada pertanyaan. Yang ketiga, mengenai sholat berjamaah, kalau saya lihat di majelis ini, ibu-ibu terutama ya Pak Ustadz, itu ada beberapa kelompok sholat jamaah imamnya sendiri-sendiri Pak Ustadz. Jadi sebelah sana ada, sebelah sini ada. Nah itu bagaimana Pak Ustadz sholatnya mereka? Apa kita harus gabung jadi satu atau imam sendiri-sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu riwayat ketika perang dengan Bani Quraidah. Memang Nabi menentukan sholatnya nanti di sana, ditunjuk di suatu tempat. Perintahnya satu, tetapi pemahamannya menjadi dua. Karena satu menerima perintah apa adanya. Dah Nabi nyuruh sholat di suatu tempat yang sudah ditentukan di sana, ya sudah. Salah di sana. Nah yang satu berpikir, sholat di sana nanti waktu asar habis. Sedang waktu asar, kalau habis, sholat asar dijamak dengan sholat maghrib tidak bisa. Maka mestinya perintah Nabi tadi disuruh sholat di tempat di sana itu kalau memungkinkan waktu asar masih ada. Nah kalau waktu asar tidak ada ya habis, ya mestinya sholat dalam perjalanan. Akhirnya sahabat pecah dari dua golongan. Satu sholatnya dalam perjalanan tadi, yang satu memahami perintah Nabi, pokoknya suruh sholat sana ya di sana tidak. Nah setelah itu keduanya itu sampaikan kepada Nabi, semua dibenarkan karena tidak ada unsur-unsur untuk meremehkan perintah Nabi, hanya pemahamannya aja yang berbeda. Lain dengan maulud Nabi, ya kok terus kaitannya kok ke sana. Maka mengkias itu harus sejenis. Nabi tidak pernah memerintahkan sone aku mati peringatono lahirku, itu enggak pernah. Ini perintah kok, sholatnya di tempat itu. Ya, terus dipaham satu apa adanya, yang satu memikir nek tekan kono asarnya habis, oh berarti maksud perintah Nabi tadi kalau asarnya sampai di sana masih sholatnya di sana. Kalau habis ya tentunya di jalan karena sholat itu dijamak nggak bisa. Itu ada perintah gitu loh. Lah kalau maulud Nabi itu nggak ada perintah, kok terus dikaitkan maulud Nabi itu hubungannya apa? Itu nggak ada hubungannya. Karena di sini ada dua pendapat tadi Pak Ustadz. Lah pendapat itu dasarnya dari apa? Dalil tadi katanya. Karena dua-duanya benar, berarti pendapat yang tidak boleh seperti kita kan tidak perintah. boleh gitu. Dengarkan dulu Ibu ya. Kita tidak akan mentang yang mau sila maulud Nabi silahkan gitu kan. Yang tidak ya jangan dipaksa. Tetapi kalau dasarnya dari perintah itu tadi tidak ada hubungannya. Itu tadi ada perintah kok. Sholatlah kamu di tempat sana. Diperintah itu. Lah maulud Nabi ada perintahnya?
Nah, ada perintah, memahami perintah itu ada dua pemahaman, tapi ada sumbernya dari perintah tadi. Nah sekarang Maulid Nabi ada perintahnya enggak? Nah, maka kalau sampai ada dua pemahaman, dasarnya dari perintahnya siapa, gitu loh. Orang yang dasari perintah kok. Namun demikian, urusan Maulid Nabi peringatan itu bukan urusan ibadah. Itu urusan duniawiyah. Mau mengadakan memperingati Maulid Nabi silahkan saja. Tetapi namanya peringatan Maulid Nabi itu bukan diutamakan mulutnya. Biasanya ngerimkan Maulid kan yang penting mulutnya kan. Mau meringati Maulid Nabi, lahirnya Nabi. Lah mestinya memperingati Nabi dilahirkan ini untuk apa buat umat Islam ini? Lah Nabi Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi lahirnya Nabi Muhammad diutus menjadi rasul itu suatu kenikmatan yang besar oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad. Kenikmatan besar diutusnya Nabi Muhammad apa? Karena Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau kita merasa bangga, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Dengan diutusnya nabi membawa Al-Qur'an, manusia bebas dari sesat ke jalan selamat. Manusia keluar dari gelap gulita ke cahaya terang benderang itu dengan Quran yang dibawa oleh nabi. Maka kalau kita memperingati kelahiran nabi, membebaskan manusia dari gelap gulita ke jalan keselamatan, membawa terang benderang. Lah mestinya kalau kamu senang lahirnya Nabi itu, kita senang mempelajari, memahami apa yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Al-Qur'an. Karena sebelum Quran diturunkan oleh Allah, diutus oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad bahwa Quran, dunia ini gelap, manusia sesat. Maka dengan lahirnya Nabi, diutus Nabi Muhammad menjadi Rasul bahwa Quran, dunia menjadi terang benderang. Manusia selamat dari jalan kesesatan. Nah maka kalau kita mengadakan peringatan lahirnya Nabi Muhammad, mestinya apa gunanya Nabi Muhammad neng dunia itu apa? Bukan sekedar mangan-mangan, bar mangan wis rampung. Nah terus, nah kamu mengingati peringatan Maulid Nabi dan tidak kok padha wae. Kelakuannya sama saja, tidak berubah. Padahal Nabi selahir di dunia, diutus Allah itu membebaskan manusia dari gelap gulita, dari cahaya yang terang benderang, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menuntun dari jalan sesat ke jalan selamat. Lah kamu dan peringatan Maulid Nabi kok isih sesat, isih apa itu berbuat syirik kamu lakukan, malah dengan Quran dikaji kamu nggak suka. Padahal yang membebaskan manusia dengan keselamatan ke jalan terang benderang itu Quran yang dibawa oleh Nabi. Lah kamu orang ngaji Quran saja kamu nggak suka. Nah, terus peringatan Maulid Nabi yang utama apanya? Nah, yang cuma mangane kuwi mau ya. Ya Nabi yo mbelah iki yo mangan-mangan. Bar mangan rampung. Kuwi rame-rame to mulutan. Nah itu sekatenan, itu Maulid Nabi sekaten. Ya, kalau itu dikatakan untuk memperingati Maulid Nabi, coba dengan ada acara sekaten ini, apa itu umat Islam dibebaskan dari kesesatan ke jalan keselamatan apa tidak? Oh, malah kemusyrikan. Ada yang meyakini nek kalau beli kinang pada sekaten awal bunyi itu mari tambah masih awet muda gitu loh. Yang membeli pecut pada sekaten bukaan pertama petani sawai dadi subur. Lah itu kan jari kemusyrikan malah. Nah gitu itu. Nah nek peringatan menurut Nabi begitu itu nggak ada benarnya. Kalau itu sekedar sebagai budaya, peringatan itu silahkan budaya, tapi jangan dikait-kaitkan. Kalau mengikuti dengan cara-cara yang ada itu malah tidak membawa
ke jalan yang terang, malah membawa kegelapan. Gitu? Kegelapan. Paham ya? Terus malah akhirnya itu gunungan aja eneng sing ada yang nyaponi, ditulis di surat kabar di Solo Pos itu loh. Ada nyaponi remuan gongrokan rengginan karo apa itu yang karo pasir dari satu katanya itu jadi berkah. Ada lagi yang orang Klaten ngerebut janure sing dienggo tarup itu ya. Dan nanti juga untuk keselamatan. Orang Boyolali katanya dapat encek. Encek ada. Encek tahu encek? Nah, encek itu katanya untuk pagar sawahnya gitu loh. Ya, pagari sawah. Lah tuh model-model gitu itu maulud Nabi apa hasilnya? Nah, tapi bagi orang yang mau menerima Nabi mestinya tujuannya itu ingatlah bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika itu tahun Fil itu dah Nabi Muhammad dilahirkan, diangkat jadi Nabi setelah umur 40 tahun. Nah, itu mengajarkan Quran dan Sunnah, ikuti-ikut selamat. Lah itu berarti mengenang, itu boleh kalau begitu. Nah, itu menimbulkan kemusyrikan berlawanan dengan kedatangan Nabi berarti. Maka MTA tidak pernah mengadakan peringatan-peringatan itu karena tidak usah mengadakan, kita menghayati langsung. Ya, yang dibawa oleh Nabi itu Quran. Nah, kita kaji Quran itu. Berarti tiap saat kita ingat kelahiran Nabi Muhammad di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, mengajarkan Quran. Tapi yang sok mengadakan peringatan-peringatan itu seremonial saja, ya. Dah ceritane Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya, karena pada saat itu Abraha dengan tentara gajah akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul, dah selesai. Kan gitu kan? Allah mengirim tarmihim bijarati min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dikirim burung ababil, katanya mengambil dari kerikil-kerikil dari neraka. Terus dilemparkan kepada tentara bergajah itu, mati bergelimpangan seperti daun dimakan ulat. Yaitu lahir Nabi, peristiwa kuwi wis rampung. Maka kalau peringatan Nabi, ya itu tak terangke. Kemarin saya ngisi pengajian di pendopo kabupaten, yaitu wes nek mau mengenang peringatan Nabi, ya udah itu rampung wis. Wis faja'alahum ka'asfi ma'kul, wis rampung udah. Nah, sekarang yang penting kita perhatikan, kenapa kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad kemudian sampai diutus dari Nabi, kita kok dikatakan oleh Allah mendapat keberuntungan yang besar, mendapat nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad. Lah apa keberuntungannya? Nah, itu kita terangkan. Yang beliau bawa itu Quran, menuntun manusia ke jalan keselamatan, bebaskan manusia dari kegelapan, ya, kemudian mengajarkan hikmah. Dan sebelum diajarkan Al-Quran oleh Nabi, manusia dalam keadaan gelap, dalam keadaan sesat. Maka mestinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sudah 15 tahun yang lalu, manusia tidak sesat dengan mengikuti Quran. Lah kok masih sesat saja, berarti kan lahirnya Nabi seolah-olah tidak ada artinya. Yang ditinggalkan Nabi itu tidak ada artinya. Ya, ada ya, jadi kalau mengkaitannya ke sana nggak ada hubungannya. Kalau sholat tadi ada perintahnya. Kalau menurut Nabi tidak ada perintahnya. Namun bukan berarti kalau ada peringatan tidak boleh, itu bid'ah, tidak. Bid'ah itu urusan ibadah. Kalau peringatan menurut Nabi itu bukan ibadah, itu mengingat sejarah, kan boleh saja. Bukan bid'ah itu. Tapi kalau mengingat sejarah maulid Nabi terus disertai malah kemusyrikan, lah yang tidak boleh itunya. MTA mengapa tidak pernah adakan maulid Nabi? Lalu ingat terus orang sangen-sangen peringatan. Apa yang diajarkan Nabi kita uri-uri terus, kan sudah cukup mengenal Nabi itu. Ya, dah. Kemudian zakat. Nah, itu terus bid'ah lagi kan? Ya. Belum satu nisab kok zakat. Maka kenalilah Nabi itu mengatakan zakat emas itu kalau sudah punya emas 93, sekian gram disimpan selama 1 tahun. Tapi praktek Nabi, ketika ada seorang tua menggendong bayi lewat di depan Nabi, bayinya memakai gelang. Ditanya oleh Nabi, pakai apa?
anakmu itu ibunya menjawab gelang dari emas ya Rasulullah, sudah kamu keluarkan zakatnya? Belum, kamu memakaikan gelang dari api neraka. Terus cincin, istrinya Nabi Aisyah memakai cincin dari perak malah bukan dari emas, ya. Ketika Nabi datang, maksudnya berhias untuk menyenangkan suaminya datang pakai perhiasan-perhiasan. Lihat oleh Nabi, pakai apa kamu Aisyah? Cincin ya Rasulullah untuk menyenangkan engkau. Nabi tanya, sudah kamu zakati? Belum, kamu pakai cincin dari api neraka. Berarti cincin tadi jangan dipakai sebelum dikeluarkan zakatnya. Gelang yang dipakai bayi tadi jangan dipakaikan sebelum dikeluarkan zakatnya. Sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah gelang bayi tadi ada 93 gram? Mungkinkah cincin yang dipakai Nabi itu ada 93 gram? Nah berarti belum satu nisab sudah dizakati. Maka kalau ente mengamalkan belum satu nisab dizakati itu mengikuti yang dipraktekkan oleh Nabi gitu loh. Maka kalau kamu mau zakat setelah satu nisab silahkan saja. Kalau MTA tidak, dasar Quran mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu diberi rezeki dari Allah, sebagian kecil dari rezeki itu kamu keluarkan zakatnya. Ya, maka berkah. Ya, kamu punya 93 aja tidak mau zakat kok, kalau sudah akan 1 tahun didol kok. Ini sudah 93. Ini sudah hampir 1 tahun. Bulan Maret ini nanti 1 tahun saya nyimpen emas ini. Ya nanti bulan Februari dijual 5 gram. Orang yang enggak 93 nih dijual 5 gram kan enggak ada. Nah nanti bulan Maret dah enggak wajib zakat. Enggak ada 93 kok. Nanti bulan April beli lagi. Nah jadi 100 gram. Nanti kalau hampir 1 tahun jual lagi sedikit. Nah, mau gitu silahkan. Mula nek kowe ra iso, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan zakat sebelum 1 nisab, ojo elek-elek sing iso zakat walaupun 1 gram. Karena kita di samping praktek Nabi seperti itu, kita mempunyai keyakinan Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Harta yang dikeluarkan sedekahnya maksudnya dizakati itu disuburkan oleh Allah. Tambah, tidak ada orang zakat jadi melarat, itu enggak ada. Warga MTA yakin kita keluar zakat, Allah tambahkan subur harta kita ini. Tapi harta yang bercampur riba musnah. Musnah sudah saya terangkan, bisa musnah hartanya, bisa musnah berkahnya saja. Walaupun tampaknya hartanya banyak tapi berkahnya hilang, musnah karena bercampur dengan riba. Harta yang musnah berkahnya walaupun banyak tidak merasa mencukupi. Maka orang-orang yang korupsi itu hartanya tidak berkah. Ya, masa korupsi miliaran barang gajinya sudah besar masih korupsi, itu kan gaji besar pun kurang kan gitu. Tambah korupsi barang ijek kurang, tidak berkah. Mau berapapun kamu ambil tidak akan cukup karena berkahnya hilang. Tapi guru-guru berkah. Ya, guru-guru SD, guru itu pahlawan tidak pengen tanda jasa kok. Ya. Maka gajinya cuma berapa ya berkah, ya iso ndek anak, ndek bojo, iso ngopeni udah berkah, ora kepengin nyolong. Sebab nek nyolong kapur saiki sekolahan ra nek kapur. Gitu. Sekolah sekarang kan enggak ada kapur. Enggak ada sekarang. Udah paling ya SPP lah, SPP sekarang semua sudah dihitung pakai komputer, udah begitu nerima udah bisa dikontrol sana, terus nyolongnya metu ngendi. Nah, sudah terima apa yang ada, insya Allah berkah. Nah, berkah sudah. Nah, maka rezeki itu jangan minta yang banyak, tetapi yang berkah. Nah, itu aja. Maka itulah itu. Jadi masalah kamu menganggap bid'ah, kamu nggak ngerti bid'ah. Memang kadang-kadang orang nggak ngerti bid'ah terus, oh bid'ah, bid motor bid'ah. Ya, zaman Nabi numpak unta, sekarang bid motor bid'ah. Kalau bid'ah ya lah kowe ora mudeng ning butar ngelek-elek ya sekarepmu. Maksudnya di bid'ah di sini terangkan itu bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Kalau dulu kendaraan pakai unta, pakai kuda, sekarang pakai
tank, pakai apa itu? Ya, pesawat terbang silahkan. Nabi dulu dakwah kemana-mana pakai unta, kita pakai pesawat terbang. Jadi ente kalau ngirim guru ke Pontianak, ke Banjarbaru, ke Bali, ke Lombok itu pesawat terbang. Bid'ah kuwi ben. Ya. Orang mudeng itu kok. Ada yang diterangkan di ente itu berulang kali yang namanya bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia Nabi membebaskan sakarmu, maka ada kaidah usul al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak boleh membuat sendiri. Maka kalau kamu ibadah tidak mengikut Nabi, membuat sendiri itu namanya ibadah bid'ah. Dolalah fin nar, itu loh urusan ibadah. Tapi kalau dunia al aslu an asya'a al ibahah. Asalnya urusan-urusan segala sesuatu selain ibadah, urusan duniawiyah itu mubah. Mubah itu boleh. Maka kalau mau melaksanakan ibadah, jangan tanya larangannya. Tanya ada tuntunannya apa tidak. Kalau tidak ada tuntunannya, jangan dikerjakan. Berarti kamu membuat ibadah sendiri. Itu yang namanya bid'ah. Tapi kalau urusan dunia, jangan tanya tuntunannya. Nabi sudah membebaskan. Urusan dunia, kamu lebih tahu daripada saya. Maka kalau urusan dunia, tanyakan larangannya. Selama tidak ada larangan, kita boleh urusan dunia itu apa saja dilakukan boleh, selama tidak ada larangan. Maka wanita tadi berpakaian boleh, tapi kalau berhias dengan tabarut tujuannya menarik orang jenis lain, nah itu yang dilarang. Wanita memakai pakaian yang dilarang, sakarmu asal menutup aurat, tapi jangan menyerupai laki-laki. Laki-laki juga begitu. Mau pakaian, pakai apa saja boleh, jangan menyerupai wanita gitu loh. Maka pakaian seperti ini boleh. Pakai baju, pakai peci ini atau tidak pakai peci boleh, pakai baju begini boleh. Kalau kita pakai baju model baru, beniknya di belakang boleh enggak? Boleh. Nah, ini beniknya yang buri boleh. Ini pakai kerah bulan gini boleh. Lengannya seperti saya ini boleh. Nah, bapak-bapak kan enggak ada seperti saya nih. Lengannya ada, tapi memakai seperti bapak yang dari Wonosobo pakai putih-putih tadi, saya lihat di TV-nya tadi. Bapaknya tadi duduk di mana tadi? Itu gitu. Boleh pakai pakaian seperti itu, boleh juga gitu loh. Ya, karena masalah pakaian itu urusan dunia. Yang penting tujuan pakaian itu menutup aurat. Nah, sudah, pakai pakaian boleh. Pakai peci putih boleh, pakai hitam seperti saya boleh. Antara pakai peci putih dan pakai hitam baik mana? Sekarang yang kamu tanya siapa? Kalau kamu tanya saya, baik pakai hitam. Kalau kamu tanya yang pakai putih itu baik yang putih. Nah, maka baik itu jangan menurut ukuran manusia. Kalau baik benar menurut manusia, tiap manusia lain. Tapi baik benar itu menurut ukuran Allah dan Rasulnya. Maka al-haqqu mir rabbikum. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu boleh iman, boleh kafir. Kalau menurut manusia, saya baik pakai ini. Terus jangan merasa yang paling baik ini yang tidak seperti saya jelek. Yang benar saya, tidak seperti saya salah. Nah itu kamu sombong. Jangan merasa dirimu suci. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan dirimu merasa suci. Benar sendiri, baik sendiri. Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Tidak boleh kita mengukur ketakwaan orang lain hanya dilihat pakaiannya. Wah, ini pakaian ini orang takwa ini. Katanya baju yang tidak pakai gulan ini seperti ini saudara ini katanya itu baju takwa katanya. Nah, jadi kalau baju takwa begini, wah banyak orang bertakwa itu. Padahal Nabi sendiri melihat orang takwa tidak bisa dilihat bajunya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Takwa itu di dalam hatinya dan dadanya. Tidak bisa tampil begitu, nggak bisa. Apa dikira yang pakai kudung-kudung besar orang takwa? Tidak. Ya. Pernah terjadi di Alfa di Solo Baru dulu. Nah, ceritakan ini ya. Di sana dulu itu beli susu kalengan itu loh. Itu kan swalayan.
ambil sendiri, dibawa sendiri, nanti dibawa kasir sendiri. Ya dah? Lah, waktu itu saya dengan istri saya ke sana loh. Belanja kok semua boleh dibawa. Lah kok susu kalengan tuh nggak boleh. Nggak boleh dibawa. Lah, kenapa nggak boleh? Terus dia cerita, ini ada ceritanya, Bu, maaf ya Bu, jangan tersinggung karena istri saya kan juga pakai kudung. Ya dah? Dulu itu ada ya seperti ibu itu pakai kudung besar, ternyata gondelek ke susu. Gitu lah. Itu bukan susu dhewe. Kan susu itu loh, susu kalengan tadi dikempit di sini. Nah, ternyata akhirnya konangan. Itu kan ada CCTV-nya. Jadi buat dimasukkan sini, konangan ketangkep itu. Nah, mulai dari situ. Lah, apakah itu takwa? Dilihat pakaiannya tampaknya orang, oh bukan. Kalau kamu melihat orang takwa hanya kamu lihat dari pakaian, tertipu kamu. Maka Nabi aja nggak bisa mengerti kok orang takwa itu di dalam hati kok. Nah, maka Allah juga mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqwa. Jangan dirimu merasa suci. Yang mengetahui siapa yang hatinya suci, siapa yang bertakwa hanya Allah. Maka dari situ kita tidak boleh saling merasa paling baik, meremehkan yang lain, itu haram hukumnya. Haramun damuhu wa irduhu. Itu indahnya Islam itu di situ. Jadi kalau kita bisa memakai beda kalau liane, wah sing apik ya aku jangan. Yang penting menurut aturan kamu dilarang ndak? Kalau dilarang jangan memakai karena urusan pakaian itu urusan duniawiyah. Selama tidak dilarang berarti boleh. Nah, gitu ya. Jadi ini kembali lagi masalah fitnah itu. Ya, masalah fitnah maksudnya masalah urusan ibadah. Dah, habis kan? Ya, saudara-saudara. Ini Untuk sholat jamaah tadi, Ustaz. Salat jamaah ya, di masjid salat ini. jamaah di masjid. Ya sebaiknya kalau satu ruangan begini, ya jangan imami banyak. Salat itu salah satu jadi imam, yang lain makmum. Nah, kalau itu masih tunggu. Kalau mungkin tempatnya masih memungkinkan, ya setelah qomat tunggu dulu yang lain. Jadi jangan sampai terus salatnya sana ada imam, sana ada imam. Jadi menunjukkan hatimu tidak satu. Ya, orang Islam tuh kalau salat jamaah imamnya siji, satu saja, yang lain jadi makmum. Jangan kok ini ada imam terus delok, wah kuwi nek imam iki bacaane suwe ya ngedeg dhewe wae. Nah, itu hatimu tidak satu. Kalau ada imam, ada imam, masalahnya cari apa? Nah, baca imam itu nek bacaannya lama itu. Ya, sana kali rada cepet kae sing J6 kae. Nah, itu milih imam. Enggak betul itu. Jadi salah satu jadi imam, yang lain makmum, itu yang betul.